ini semua adalah pembusukan demokrasi melalui pembusukan institusi-institusi demokrasi. Pemerintah kan gagal untuk melindungi warga negara. Pak Jokowi di bulan-bulan terakhir ini sibuk sekali untuk memastikan dirinya aman-aman saja, untuk mengambil langkah-langkah yang bisa membuat pasca kekuasaannya dia bisa terlindungi. Saya nggak tahu apa tujuannya ini semua gitu kan. Ketika dia memaksakan untuk upacara 17 Agustus, ini kan sebenarnya bukan hitung-hitungan rasionalitas di situ. Nggak ada urgensinya. IKN masih bisa menjadi sebuah warisan busuk dari Jokowi. Orang biasa yang berhasil sukses merebut jabatan publik lewat demokrasi, bapak infrastruktur, bapak nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Keep in Touch, Kang EF in Touch. Seperti biasa, tentu saya akan hadirkan satu orang tamu. Dan saya yakin sebetulnya tidak perlu perkenalan untuk tamu ini. Penulis, termasuk novelis, produktif, bukan hanya suka menulis. Tetapi juga pengamat, sosiolog, pengajar, dan pembentuk opini publik yang luar biasa. Apalagi belakangan ini, ketika Indonesia terlalu hiruk-pikuk dengan polusi suara dan informasi dalam diskusi, dan tentu saja kita memerlukan upaya penjernihan. Inilah salah seorang penjernihnya yang kita ikuti, yang saya ikuti. Mbak Oki Madasari. Kang EF, terima kasih sudah dihadirkan kembali di Keep in Touch. Kami yang terima kasih, Mbak. Sangat senang Mbak Oki hadir lagi. Dan obrolan kita pada waktu itu sebelumnya di Keep in Touch ini ternyata diakses publik secara cukup luas. Iya, potongannya masih beredar hingga tadi malam. Masih, dari satu WhatsApp grup ke WhatsApp grup lainnya. Jadi penggemarnya Mbak Oki banyak rupanya. Mbak, kita tahu bahwa akhirnya politik kan ada ujungnya. Dan dalam konteks kontestasi yang baru berjalan di 2024, ujungnya adalah ada pemenang dan ada pecundang. Ya, pecundang dalam definisinya yang netral ya. Dengan keadaan ini, maka kita akan menyongsong 5 tahun ke depan Indonesia 2024-2029. Tentu saja ikut dibentuk oleh pemilu dengan segala carut marutnya yang kemarin sudah kita jalani. Kalau saya pilihkan 3 kata, mana yang lebih mewakili Mbak Oki saat ini berkaitan dengan Indonesia 5 tahun ke depan? Berharap cemas, atau cemas? Berharap dan tetap melawan. Jadi cemasnya saya sembunyikan dulu karena kita sudah punya kecemasan sepanjang periode perjuangan ini. Tapi memelihara semangat perlawanan sembari tetap berharap ini yang penting. Dan kenapa kita tetap harus merawat itu gitu. Jadi kalau dirumuskan kira-kira adalah jangan pernah kehilangan harapan dan jangan berhenti melawan. Betul. Itulah kira-kira yang bisa menjadi kata yang mewakili 5 tahun ke depannya. Betul sekali. Jadi memang secara realistis kita sudah pasti akan punya presiden baru, Prabowo Subianto. Di titik ini, misalnya betapapun saya menolak atau tidak setuju pada untuk memilih Pak Prabowo dan Gibran, tapi ketika mereka sudah menjadi presiden dan wakil presiden, sebagai warga negara saya tetap berharap agar Pak Prabowo dan Gibran tidak seburuk yang kemarin saya pikirkan, kan gitu. Itu bentuk pengharapan saya. Jadi saya tetap ingin mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia, kebijakan-kebijakan yang baik. Saya berharap ada upaya pembuktian dari Pak Prabowo sebagai presiden bahwa saya nggak seburuk yang Anda katakan. Nah, ini kan bentuk harapan. Tapi kemudian di satu sisi kita juga perlu untuk terus memelihara rasa skeptis bahwa kemungkinan buruk akan tetap terjadi atau bahwa pengharapan kita tidak akan bertemu dengan
kenyataan. Nah, bertepuk sebelah tangan betul. harapan kita ya. Nah, di titik ini semangat untuk melawan ini harus tetap dipelihara. Dan saya orang yang percaya ketika seseorang tetap melawan, sesungguhnya dia masih menyimpan harapan. Kalau sudah tidak ada perlawanan, ya berarti dia sudah kehilangan harapan. Nah, jadi itu bagaimana kita harus tetap memelihara dua hal ini sepanjang 5 tahun ke depan. Dan salah satu alasan kenapa kita harus berharap itu adalah karena Prabowo dan Gibran ini kan bukan benda mati ya. Dia manusia. Suatu saat dia bisa berubah pikiran, bisa tiba-tiba saja misalnya peka, waras, punya akal sehat, tidak seperti yang diduga oleh banyak sekali pengkritiknya sebelum ini gitu. Nah, ketika kemudian itu terjadi dan ia memegang atau mereka memegang kekuasaan yang sangat besar, tentu saja mereka bisa berbuat sesuatu yang sangat berguna. Dan memberi manfaat, maslahat buat banyak orang gitu. Betul. Dan kadang-kadang gini ya, kalau sifat seorang manusia yang menjadi pemimpin itu kan ingin dikenang baik. Ingin dianggap sebagai pemimpin yang siapapun baik. pasti begitu. Nah, jadi walaupun tujuan dia melakukan hal yang baik dan benar itu bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri agar dikenang baik, bagi saya itu sebuah langkah yang baik untuk ini keselamatan negara kita gitu. Ya kalau yang melakukan itu barangkali orang yang tidak memegang kekuasaan, yang tidak punya kewenangan besar, dampaknya terhadap perbaikan keadaan sekitarnya kan kecil. Tapi ketika orang yang menganggap dirinya harus baik supaya dikenang baik itu adalah presiden dan wakil presiden, kan dampaknya besar sekali. Betul sekali. Nah, ini bicara soal dikenang baik ini Kang EF. Sebelum kita beralih ke presiden selanjutnya, masalahnya kita sedang juga menghadapi the outgoing presiden yang seharusnya juga berpikir bagaimana bisa dikenang baik, bisa meninggalkan legacy yang baik. Tapi kemudian kita tahu di beberapa bulan terakhir Pak Jokowi, di mana statusnya masih outgoing ini, ada beberapa kebijakan atau langkah-langkah yang kemudian justru semakin membuat kita risau. Nah, dan ini nanti takutnya akan menambah beban lebih berat atau akan menambah situasi buruk untuk pemerintahan yang akan datang. Misalnya kita mulai dari yang terbaru deh, dari yang kasus ketua KPU, gitu kan. Nah, banyak orang yang hanya melihat kasus itu sebagai kasus personal ketua KPU karena terkait dengan tindakan asusila, gitu. Lalu bahkan lupa bahwa sebelumnya ketua KPU sudah dinyatakan melanggar etik untuk kasus pendaftaran presiden dan wakil presiden. Lalu banyak juga yang sudah tidak melihat bahwa kasus ketua KPU ini bukan satu-satunya terjadi di lembaga KPU. Artinya gini, ada beberapa lembaga lain, institusi lain yang ketuanya juga bermasalah. Termasuk yang sangat penting seperti KPK ya. KPK, MK, Bawaslu. Nah, berarti kan ini tidak unik. Jadi kita sedang menghadapi ada persoalan di institusi-institusi demokrasi. Nah, yang saya lihat kemudian ini semua adalah pembusukan demokrasi melalui pembusukan institusi-institusi demokrasi. Dan itu dimulai dari proses seleksi, dimulai dari penempatan orang-orang yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Nah, ketika kemudian situasi ini berlanjut ke periode mendatang, ya kita nggak bisa berharap banyak juga pada demokrasi yang lebih baik, pada demokrasi yang lebih menjanjikan adanya checks and balance. Karena ketika institusi demokrasi itu dirusak, itu sebenarnya yang dirusak pertama kali kan juga check and balance. Ada sebuah lembaga yang bisa mengkritik, yang bisa mengawasi, yang bisa menjaga kekuasaan. Tapi itu semua sekarang sedang kita hadapi. Ada pembusukan di situ. Lalu kita melihat upaya revisi Undang-Undang TNI misalnya. TNI akan kembali. Diperluas peranannya. Nah, ini kan kalau menggunakan term yang sebelumnya pakai kata pembusukan, saya juga akan pakai TNI pelan-pelan digrogoti. Pembusukan TNI yang kemarin sudah TNI punya profesionalitas. TNI yang lebih, saya mencatat TNI yang semakin jauh meninggalkan dui fungsi ABRI. Betul. Kita punya respek kan kepada TNI di dekade belakangan ini, tapi kemudian ditarik lagi. Ini nanti akan menjadi sebuah masalah baru juga untuk pemerintahan ke depan. Belum lagi polisi juga ya. Betul. Undang-undang polisi juga tak kurang mencemaskannya ya, rencana revisinya itu. Nah, ini ya sayangnya atau pertanyaannya, kenapa ini semua muncul
di bulan-bulan terakhir di ujung ya. Di ujung, di mana seharusnya sebagai kalau kita bicara konsep lemdak presiden gitu kan, seharusnya ini masa di mana kekuasaannya sangat terbatas. Betul, tidak berpikir untuk membuat inisiatif baru karena memang sudah bukan waktunya gitu kan. Dan ya cukup untuk melanjutkan apa yang sudah dulu dilakukan demi meninggalkan kebijakan yang baik, legacy yang terbaik, tapi ternyata enggak gitu. Jadi katakanlah kita bisa melihat secara tegas bahwa presiden itu memang punya agenda yang sangat jelas untuk melakukan pembusukan demokrasi dengan cara TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif gitu. Dan dalam konteks ini ya berarti salah satu hal yang akan mempengaruhi masa depan kita 5 tahun ke depan adalah apa yang diwariskan di ujung masa kekuasaan presiden sebelum Prabowo sekarang ya. Betul. Namanya saya masih ingat, Jokowi ya, kalau tidak salah. Kalau tidak salah betul KF. Jadi di sini kemudian saya juga melihat ya, Pak Jokowi di bulan-bulan terakhir ini sibuk sekali untuk memastikan dirinya aman-aman saja, untuk mengambil langkah-langkah yang bisa membuat pasca kekuasaannya dia bisa terlindungi. Saya nggak tahu apa tujuannya ini semua gitu kan. Itu terlepas apapun tujuannya, rasanya 10 tahun atau hampir 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia, rupanya mulai belajar ilmu politik. Gitu ya. Kalau saya lihat dalam ilmu politik, salah satu cara untuk mengamankan diri dengan tingkat kepastian yang tinggi itu adalah membangun sistem dengan kompetisi yang serendah mungkin. Lalu kemudian sistem yang semacam itu akan membuat siapapun orang lain tidak punya kesempatan untuk compete, untuk menjadi alternatif, untuk menjadi pesaing yang sangat serius bagi semua hal yang dia inginkan gitu. Dan rupanya buat orang yang berpikir seperti ini, ya sistem yang basisnya dinasti dengan bahan bakar nepotisme itu adalah sistem yang paling menjanjikan gitu, baik untuk hari ini maupun untuk besok gitu. Nah saya melihat Pak Jokowi dalam posisi itu belakangan gitu. Dengan sangat menyesal saya harus menyimpulkan itu gitu. Menyesal, kenapa menyesal? Karena ya sama seperti Mbak Oki lah. Saya pun sebagai warga negara terus menyimpan baik sangka sama pemimpin. Karena pemimpin bisa berubah kapan saja. Dia bisa dapat hidayah dalam tanda kutip. Kapan saja, tiba-tiba, mendadak gitu ya. Dan ketika itu terjadi, bisa jadi dia melakukan sesuatu yang bahkan kita terpesona gitu. Oh, kok bisa ya sebaik itu yang dia lakukan gitu. Nah yang saya lihat di ujung kekuasaan Jokowi justru sebaliknya gitu. Nah, semakin menghalalkan segala cara. Iya betul. Ya, semakin menghalalkan segala cara dan semua kalimat-kalimat lain yang dengan tegas sering kita ucapkan kan di publik. Betul. Katakanlah kita tetap memelihara harapan. Apa yang paling bisa diharapkan dari hasil pemilu 2024 dengan segala dampaknya 5 tahun ke depan? Kalau soal demokrasi ya, ini akan cukup berat. Jadi saya ada informasi dalam waktu dekat akan ada indeks pemerintahan Jokowi yang akan dirilis oleh satu lembaga internasional. Itu nilainya cukup bagus kecuali demokrasi. Nah ini kan juga buat orang-orang yang mendukung Jokowi, dia akan mengatakan nilainya bagus kok gitu. Padahal demokrasi itu entiti yang juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Ketika nanti report ini keluar lalu mengatakan bahwa indeks demokrasinya merah, ya berarti ada persoalan besar dalam demokrasi Indonesia. Lalu kemudian ketika nanti ini dilanjutkan oleh pemerintah ke depan, dan masalah terbesar dari dimulainya pemerintahan Prabowo dan Gibran adalah berarti tidak ada masalah dalam pemilu kemarin kan, tidak ada persoalan demokrasi yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, semuanya dianggap baik-baik saja. Apa yang dilakukan Jokowi dianggap sebagai sesuatu yang bisa layak dilakukan, layak dikenang, bahkan layak dicontoh oleh semua politisi. Nah, jadi di titik ini demokrasinya berat. Nah, yang bisa saya harapkan sesuatu yang sifatnya kebijakan-kebijakan yang bisa mungkin kita harapkan memperbaiki langkah-langkah
Pak Jokowi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kebijakan publik apapun. Salah satunya misalnya nih saya kasih contoh saja ketika kemarin UKT naik, semuanya protes, semuanya demo teriak-teriak. Lalu Prabowo memberikan statement yang cukup menjadi angin segar bahwa seharusnya pemerintah bisa menjamin biaya pendidikan, bahwa seharusnya UKT tidak semahal itu dan sebagainya. Itu memang belum terbukti, tapi setidaknya itu menjadi harapan. Nah, di titik itu kemudian tak lama kemudian Jokowi memanggil Menteri Pendidikan lalu kenaikan UKT ditunda. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya bisa saya pelihara, harapan saya terjadi di pemerintahan Prabowo nanti. Tapi kalau bicara soal demokrasi, hak asasi manusia, atau bahkan penegakan hukum, ketika kita melihat apa yang terjadi di KPK, kepolisian, ya ini tidak akan banyak perubahan, semakin berat. Kalau saya lanjutkan bahasa Mbak Oki tadi, bahwa kita tidak boleh kehilangan harapan dan tidak boleh berhenti melawan. Dalam kasus UKT misalnya, memang ada harapan, ada angin segar yang membuat kita merasa, oh ada kemungkinan sesuatu berubah gitu. Tetapi mungkin yang tetap harus dijaga adalah energi perlawanan. Karena ternyata ketika diubah pun, yang diperbaiki bukan substansinya. Bukan substansinya, hanya penundaan misalnya kan. Jadi kerangka waktunya yang berpindah gitu, jadi berubah. Nah itu kan artinya substansinya dianggap tidak bermasalah, tapi jangan sekarang. Gitu. Jangan sekarang. Padahal dalam diskusi publik yang matang, itu sangat terlihat bahwa substansinya itu bermasalah. Bukan hanya sekedar sekarang atau kapanpun gitu. Tahun depan kalau kebijakannya seperti itu ya tetap bermasalah gitu. Dan ini sebenarnya menunjukkan ciri khas pengambilan kebijakan di masa Jokowi. Banyak sekali kebijakan publik yang kita tidak pernah tahu proses pembuatannya, apa pertimbangannya, ketika dilempar ke publik kemudian menjadi kontroversi, protes lalu ditunda begitu saja atau tiba-tiba senyap begitu saja. Dan ada beberapa yang kemudian ternyata dieksekusi kemudian hari kan. Betul, diam-diam ketika publik sudah lengah dieksekusi. Dieksekusi. Dan perhatian orang sudah teralihkan ke soal lain. Iya, betul. Nah, yang setelah UKT itu kan tidak lama kemudian muncul Tapera misalnya. Nah, ini kan bentuk dari sistem pengambilan kebijakan yang memang tidak punya pemihakan. Tidak punya pemihakan dan tidak punya aturan main yang jelas gitu. Dalam proses pengambilan kebijakan publik misalnya kita kan tahu harusnya diawali dengan studi kelayakan, komunikasi, sosialisasi, pertimbangan yang matang, riset, tapi kan tidak ada itu semua gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang saya masih punya harapan bisa berubah di masa pemerintahan yang akan datang gitu. Kembali ke soal tadi Mbak, yang dibocorkan Mbak Oki tadi, soal indeks yang kemungkinan akan segera rilis. Dan Indonesia mendapatkan apresiasi kecuali dalam soal demokrasi. Kita sama-sama dosen, orang kampus sekalipun saya sudah pensiun gitu ya, saya sudah tidak mengajar. Tetapi saya merasa sebagai orang kampus. Kalau kita ibaratkan seperti kurikulum, di dalamnya banyak pelajaran gitu. Menurut saya demokrasi yang nilainya jeblok itu masalah besar. Masalah besar. Karena dibandingkan dengan semua pelajaran yang lain, kira-kira demokrasi itu isinya adalah pendidikan moral Pancasila, pendidikan agama, matematika, dan bahasa Indonesia. Itulah demokrasi. Sisanya yang lain gitu, boleh nilainya tinggi gitu. Tapi kalau 4 pelajaran ini nilainya jeblok, saya kok ngelihat apa yang mesti dibanggakan gitu. Dasar nilai ya, itu value ya, fondasi dari semuanya fondasi dari semua. Dan tapi lebih dari itu ya, saya melihat demokrasi tidak hanya pelajaran itu saja. Tapi misalnya kita tarik ke pelajaran ekonomi gitu kan. Ketika kita mengambil kebijakan ekonomi tanpa dasar prinsip demokrasi kebijakan ekonomi yang diambil hanya akan menguntungkan kelompok tertentu, kelompok elit, konglomerat. Nah, itu kan juga mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Saya bisa kasih contoh nih Mbak. Ada satu RT paling miskin di Indonesia. Sistem demokrasi mengharuskan kita untuk memperbaiki kehidupan orang di RT itu dengan berbagai cara, memberi kesempatan yang sama sehingga mereka punya pekerjaan yang tadinya tidak mereka punya, penghasilan mereka meningkat. Ada banyak fasilitas yang membuat mereka misalnya ada di titik start yang sama. Gitu.
Kalau perlu ada affirmative action tertentu untuk segmen tertentu di RT itu yang sangat miskin, yang membuat mereka kemudian akhirnya bisa bersaing dengan yang lain, berkompetisi dan jadi pemenang, sehingga kemudian hidup mereka membaik. Itulah demokrasi. Betul. Tanpa demokrasi, kita tinggal pindahkan aja keluarga Khairul Tanjung ke RT itu. Betul. Ya. Sudah selesai, itu jadi RT paling kaya di Indonesia. Karena betul. kekayaan Khairul Tanjung dan keluarga digabungkan dengan kekayaan semua warga RT itu dibagi. Jumlah keluarga, maka itu RT terkaya. Betul sekali. Betapa demokrasi itu menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Karena ketika cara demokratis yang diambil, orientasinya ke warga, orientasinya ke publik, orientasinya ke setiap orang. Tapi ketika sekedar mengubah statistik untuk membuat wajah kita lebih cantik, lebih ganteng, kelihatan warga miskin semakin kecil, maka pindahkan aja keluarga Khairul Tanjung ke tempat itu, selesai. Betul. Jadi ini yang menurut saya memang sangat mencemaskan di Indonesia. Seringkali kita dihadapkan pada kenyataan orang mengatasi masalah itu bukan pada sebab atau awal mula, pada hulu. Betul. Tapi apa yang terlihat di ujung, apa yang terlihat di permukaan, itulah yang kemudian dipermak. Lalu kemudian merasa seolah-olah semua baik. Iya. Ini kan kemarin ketika kasus yang sebenarnya begitu memalukan, Kang, pusat data nasional itu jebol. Kita selama berhari-hari akses imigrasi tidak bisa, dan saya kebetulan menjadi korban langsung atas itu semua gitu. Dalam bentuk paspor saya sudah waktunya untuk perpanjang, waktunya sudah mau habis, tapi nggak bisa, harus nunggu lama dan sebagainya. Dalam hal paling kecil misalnya juga hal seperti itu biasanya harusnya kan bisa selesai satu hari ya kalau ada masalah. Ini kan berminggu-minggu. Ternyata ada di-hack, lalu harus bayar. Kita tahulah uang tebusan dan sebagainya. Esensi dari itu semua, pemerintah kan gagal untuk melindungi warga negara. Data itu bukan hanya sekedar ini kan nggak penting lah, itu kan cuma formulir kamu isi loh, enggak, ini segalanya. Dan ketika kemudian ini dikuasai oleh pihak lain, walaupun kemudian bisa diakses kembali, tapi pihak lain itu sudah memegang data kita. Nah, ini kan soal ancaman terhadap warga negara. Ketika kita bicara demokrasi, kita tahu bahwa tugas pemerintah yang utama itu adalah melindungi warga negara. Jadi basic tugas yang paling fundamental aja pemerintah sudah gagal. Belum kita bicara soal inkompetensi, inkompetensi pemerintah kita untuk urusan yang sifatnya menjadi pengetahuan basic, tugas basic aja ternyata tidak mampu. Jadi dalam situasi ketika demokrasi itu diabaikan, memang orang-orang yang inkompeten bisa merasa dengan leluasa dia berhak menempati posisi-posisi tertentu. Tapi kalau dalam sistem yang demokrasinya betul-betul dijaga, kita tahu mereka punya kewajiban, mereka punya amanat yang kalau tidak bisa dipenuhi ya mereka harus mengembalikan itu. Nah ini kan belum berjalan kan. Kemarin baru dirjennya yang mengundurkan diri, baru di level itu kan. Tapi tidak ada pertanggungjawaban lebih dari itu. Gitu. Ya ini kebiasaan buruk yang berulang-ulang ya. Biasanya kebiasaan itu polanya adalah pertama menghindar dari tanggung jawab. Dan pada saat yang sama yang kedua mereka mengaburkan masalah. Sehingga duduk soalnya itu semakin tidak jelas semakin baik buat mereka. Lalu kemudian dari balik dua cerita itu mereka yang harusnya bertanggung jawab berhasil memunculkan dirinya sebagai pahlawan. Selalu begitu polanya. Selalu begitu. Dan dalam kasus Kominfo itu yang kita saksikan kan. Mereka yang harusnya bertanggung jawab dengan sangat enteng menceritakan masalah itu. Bahkan kemudian disindir oleh netizen karena menggunakan alhamdulillah dan lain-lain itu pada waktu itu. Terus yang kedua, konstruksi masalah yang sudah sangat jelas. Kegagalan pemerintah dalam menjaga hak setiap orang untuk informasinya terrahasiakan, terjaga. Membuat lembaga-lembaga publik bisa mengerjakan segala tugasnya dengan digitalisasi yang terjaga, terawat gitu. Itu diubah sedemikian rupa sehingga tidak jelas masalahnya apa. Dan akhirnya yang kemudian muncul adalah sekarang akan didirikan Hacking Academy. Difasilitasi oleh menteri dengan mendatangkan orang Indonesia yang sudah menjadi pakar yang sangat dihormati di Apple. Di perusahaan besar, dan dia pernah menjadi
membantu cyber security di sejumlah usaha besar lain di dunia gitu. Namanya sudah mentereng, sudah menjulang gitu. Dan yang kita saksikan kemudian pemberitaan menteri jadi pahlawan seolah-olah dengan menciptakan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Orang Indonesia yang sudah punya tempat yang bagus di dunia teknologi ini sampai-sampai diberitakan itu untuk pertama kalinya pulang ke Indonesia dan bertemu menteri. Nah, saya menyaksikan semua itu seringkali memang mau tidak mau tidak bisa menyembunyikan cemas, Mbak. Kalau terus berulang seperti itu, ya kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita, menumpuk terus masalah kita. Dan ini Kang Eep, muncul sebagai pahlawan, ini bisa kita lihat juga ini menjadi playbooknya Jokowi selama 10 tahun ini. Kita bisa urut banyak sekali masalah, kebijakan publik rame, lalu kemudian Pak Jokowinya akan muncul sebagai pahlawan. Tapi kemudian besoknya terulang lagi, muncul lagi sebagai pahlawan. Nah, kasus jadi, UKT kan begitu. Itu yang paling baru, yang dulu-dulu kita bisa runtut kan. Kan pertanyaan simpelnya adalah apakah ketika Menteri Pendidikan mengambil keputusan UKT tidak pernah ada pembicaraan dengan Presiden? Padahal katanya jelas-jelas tidak ada visi misi menteri. Gitu. Nah, jadi Pak Jokowi ini tidak memimpin kita dalam waktu yang singkat ya. 10 tahun itu waktu yang cukup lama. Nah, legacy dalam bentuk playbook, pola-pola untuk mempertahankan kekuasaan, memainkan citra publik, meraih simpati publik, ini yang juga kita takutkan akan terbawa hingga ke pemerintah mendatang, bahkan dibawa ke level-level pilkada, level-level pemerintah di daerah. Terbukti ampuh gitu. Ini yang harus juga kita terus ingatkan kepada publik. Bicara Jokowi hari ini dan besok, atau setidaknya sampai 5 tahun ke depan, Mbak. Apa sebetulnya warisan Jokowi yang layak untuk disebut sebagai warisan positif? Ya, kalau pertanyaan keduanya gampang dijawab sama Mbak Oki, itu bisa berderet-deret. Apa warisan Jokowi betul. Yang negatif? Oke, warisan, wah ini berat. Saya mencoba untuk fair ya, untuk adil dalam menilai gitu. Bagaimanapun seorang Jokowi bisa muncul dan menjadi presiden, itu masih menyisakan kenang-kenangan bahwa seseorang yang bukan anaknya siapa-siapa, bukan anak menteng, orang dari Solo yang waktu Pak SBY jadi presiden aja belum dikenal publik, ternyata bisa menjadi presiden Indonesia. Itu adalah sebuah proses demokrasi terbaik Indonesia menurut saya. Jadi walaupun sekarang kalau kita melihat balik kemudian, Pak Jokowi pakai strategi ini, Pak Jokowi meraih simpati karena pakai narasi ini, produksi mitos, menciptakan cerita, bla bla bla, itu adalah bagian dari dia memenangkan hati masyarakat. Tapi bahwa dia bisa, itu sebenarnya masih menyisakan dan saya sebagai konsultannya ada di dalam situ. Ada di dalam situ. Jadi dia bukan siapa-siapa, bayangin Kang. Itu betul-betul kita bisa relate gitu. Dan hal yang baiknya juga berkat itu sekarang politisi-politisi itu jadi tidak gengsi untuk memulai karir politik lewat level wali kota dan bupati. Saya lihat mereka sekarang mau memulai karir politik jabatan yang dulu mungkin dianggap rendah ya, bupati, wali kota buat orang yang terbiasa di Jakarta, udahlah nggak usah gitu. Sekarang mereka mau, ini kan sebuah proses yang juga layak untuk diikuti. Kalau mau menjadi seseorang di level nasional, ayo mulai dari bawah, buktikan dulu. Nah, itu yang sekarang saya lihat sedang terjadi. Jadi itu hal yang positif yang saya lihat dari Pak Jokowi. Sayangnya itu kan sesuatu yang sudah bagus ini kemudian dirusak lagi oleh kehadiran anak-anaknya gitu. Tapi saya harap kalau kita masih mau mempelajari sesuatu yang baik, kita bisa ingat bagian itunya. Bahwa kita masih bisa punya kesempatan untuk lewat jalur demokrasi menjadi pemimpin, dan yang kedua menjadi pemimpin itu soal track record, bagaimana kita bekerja dari level terbawah, tidak tiba-tiba saja mencari jabatan di pusat kekuasaan. Gitu. Nah, ini bisa diteruskan nih Mbak, karena ketika Jokowi terpilih dengan menjadi wali kota dulu, terpilih kembali jadi wali kota dengan capaian angka yang fantastik, 90,1%. Tanpa kampanye jor-joran, tanpa keluar uang banyak untuk periode kedua. Kemudian terpilih jadi gubernur Jakarta. Hanya 2 tahun 5 hari kemudian
menjadi presiden Indonesia. Sebetulnya orang bisa menganggap narasinya itu adalah seperti cerita yang digambarkan dalam buku Benjamin Barber. Ketika Benjamin Barber itu membuat buku untuk menceritakan bahwa di dunia sekarang, di politik modern sekarang, dalam demokrasi sekarang, yang punya masa depan sebagai pemimpin adalah para wali kota. Karena mereka bekerja konkret untuk warga yang terbatas, dan setiap warga itu bisa bersentuhan langsung dengan apa yang dihasilkan oleh kerja kepemimpinan sang wali kota gitu. Betul. Nah, akibatnya ketika kemudian orang sudah merasakan baik buruk, guna manfaat atau maslahat atau ketidakgunaan seseorang dengan jabatan yang konkret semacam itu, maka apresiasi bisa diberikan ke yang bersangkutan dengan jabatan yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari apresiasi demokratis yang sehat. Karena dia punya track record, dia punya pembuktian gitu. Narasi Jokowi bisa digunakan narasi itu. Tapi celakanya, dia di ujung menghapus narasi itu karena dia memaksakan anaknya yang tidak dalam track yang sama gitu muncul di jabatan publik tinggi. Nah, menurut saya ini yang memang itu sayangnya. Tapi ya sekali lagi, jadi sebagai kenang-kenangan bagus ya. Bagus gitu. Dan kalaupun masih ada sisa yang bisa kita pelajari, saya membayangkan sekarang para politisi yang sedang running untuk wali kota dan bupati itu punya harapan yang sama. Wah, siapa tahu saya nanti jadi presiden. Nah, karena dia punya harapan, maka dia akan melakukan sebaik-baiknya tugasnya. Dia akan bekerja dengan bagus, lalu dia akan bekerja keras agar dia di-notice, di-recognize di tingkat nasional, semakin terkenal, naik ke gubernur dan ke presiden. Ini sebenarnya dilihat dari mekanisme demokrasi, ini akan sangat berkualitas sekali kalau memang orang berkompetisi menuju pucuk kekuasaan tapi dengan cara menunjukkan kerja terbaiknya. Ya, dan kebetulan ini juga sudah dibahas nih di Keep Talking. Di Keep Talking bahwa banyak orang yang memisahkan proses election, pemilihan dengan satu proses sebelum dan satu proses sesudahnya. Sebelumnya itu ada seleksi. Selection, election. Setelah itu dia menjabat, maka dia harus melahirkan delivery. Kebijakan publik, langkah konkret, pemerintahan dan lain-lain. 3 aspek ini terkait gitu. Demokrasi yang sehat itu harus mencerminkan keterwakilan ketiga aspek itu pada satu tokoh. Dia diseleksi dengan layak, dia dipilih dengan sehat, lalu kemudian dia membuktikan diri sebagai pemimpin yang amanah dengan memperlihatkan, menegaskan deliverables dia dalam bentuk kebijakan dan langkah. Nah, ketika kemudian semua fokusnya pada election, termasuk Pak Jokowi, pengkhianatan terhadap demokrasi sebetulnya. Karena diseleksinya MA bertugas, MK bertugas, KPU mungkin juga ikut bertugas. Kemudian tertutuplah akses buat orang-orang yang tidak bisa punya akses pada lembaga-lembaga itu. Padahal si Pak Jokowinya sendiri dulu bisa melalui proses seleksi tanpa cawe-cawe terhadap lembaga pemerintahan. Karena memang di titik ini kita juga harus memastikan itu Kang Eep, sebagai publik, sebagai pemilih, kita tidak hanya memilih ketika seseorang namanya disodorkan di antara 3 itu, tapi kita kembali melihat ini kemarin dia bisa sampai di kertas suara ini bagaimana prosesnya. Dia kok bisa menjadi salah satu, ini karena dia apa dan karena dia sudah melakukan apa. Nah, ini perlu menjadi bagian dari kesadaran publik juga. Gitu. Saya ingat satu peristiwa nih, Mbak. Ini peristiwanya kalau tidak salah di termin pertama Pak SBY ya. Karena seingat saya waktu itu salah satu menterinya adalah Saifullah Yusuf kan. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal gitu lah, PDT semacam itu ya. Nah, di ujung Gus Ipul, karena saya bersahabat sejak masa kuliah sama Gus Ipul. Di ujung masa Gus Ipul jadi menteri itu sebelum akhirnya di reshuffle, saya berkunjung ke kantornya, terus kemudian saya ajukan satu pertanyaan sederhana. Tiba-tiba aja saya terpikir, Gus Ipul kan dekat sama presiden-presiden, sekarang SBY, sebelumnya Bu Mega, sebelumnya Gus Dur bahkan paman sendiri.
dan dekat dengan mereka ketika mereka berkuasa. Apa yang kelihatannya sama di antara mereka? Pikiran apa yang sama di antara mereka? Ya, saya tahu Gus Ipul itu kan selalu mencampurkan yang serius dengan yang bercanda. Gitu. Sambil ketawa-ketawa dia bilang kelihatannya pada saat mereka duduk pertama kali di kursinya, mereka nggak ingin berdiri. Semuanya ingin tetap duduk di kursinya. Ingin tetap duduk gitu. Jadi kekuasaan itu addicted ya. Dan kenapa saya kutip itu? Karena ini relevan. Menurut saya mungkin di antara semua presiden yang ada itu, Jokowi yang paling parah sepertinya. Karena dia tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi juga kalau perlu memaksakan anak-anaknya untuk duduk di tempat bekas dia duduk. Gitu. Iya, sebenarnya to be fair gitu ya, mungkin setiap presiden ingin anaknya menjadi penerus, gitu ya. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi kan sangat dengan menghilangkan demokrasi itu di depan mata tanpa rasa malu, tanpa ada keinginan bahwa nanti aku tetap pengen dikenang baik menjadi seorang penjaga demokrasi gitu. Nah, Pak SBY kita jelas tahu dia sudah diam-diam pengen anaknya juga menjadi pemimpin masa depan, tapi dia bisa menahan dirinya pada saat berkuasa itu gitu, paling enggak itu. Bahkan Pak Harto pun begitu. Pak Harto pun begitu. Ya sekalipun tentu kalau menyangkut bisnis dan lain-lain sudah cukup lama Pak Harto. Betul. Nepotis ya. Betul. Nah, ini jadi keinginan untuk secara langsung terlibat, mewariskan, mendudukan anaknya gitu di posisi yang sama. Ini yang betul-betul akhirnya kita tidak bisa terima kan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Lalu yang tadi ilustrasi bahwa sudah duduk tidak mau berdiri, ini betul-betul menggambarkan bagaimana pemimpin-pemimpin kita itu menganggap jabatan itu bukan sebagai sebuah bagian dari, kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata bagus ya, dia serve gitu kan, bertugas menjadi presiden itu kan serving gitu, hanya melayani. Jadi sesuatu yang memang secara sadar ya saya dititipin melakukan sebaik-baiknya. Nah kalau di sini ini bagian dari apa yang Mukhtar Lubis sudah bilang bahwa manusia Indonesia itu memang feodal, dan itu kita buktikan dengan segala sudut pandang keilmuan, memang kita masih punya feodalisme itu. Jadi seseorang ketika sudah menjabati posisi tertentu, menduduki kursi tertentu, dia merasa kursi itu milik dia, dia merasa itu sesuatu yang bisa dimiliki sampai akhir hayat dan harus diteruskan ke anak cucu. Itu kan warisan dari pola pikir feodal. Nah, ini yang juga menjadi tugas besar kita. Tapi bisa dibantah juga oleh Jokowi dan keluarganya, Mbak. Jadi setelah ada kontestasi pilkada, pemilu presiden dan lain-lain, itu ada ungkapan yang sering diucapkan setiap kali ada kontestasi. 5 menit Anda mencoblos saya, 5 tahun saya layani. Dan Jokowi mungkin mengubah itu dengan mengatakan 5 menit Anda coblos saya, 50 tahun keluarga saya melayani. KGF ini yang bilang, jangan ya, ini joke, jangan terjadi, jangan betul-betul terjadi. Ini bukan doa ini. Walaupun ada kekhawatiran itu benar gitu kan Kang. Ini kan kita bisa melihat tidak ada yang tidak mungkin ternyata dalam perpolitikan Indonesia. Nah ini betul-betul yang kita pelajari juga belakangan ini. Gitu. Nah, izinkan saya mengingatkan ke pertanyaan awal, Mbak. Apa warisan baik Jokowi? Itu tadi. Tadi itu kan satu, sesuatu yang layak dikenang karena orang yang merangkak dari bawah, seperti tetangga sebelah rumah, bukan siapa-siapa gitu ya. Akhirnya bisa mengalami mobilitas vertikal yang luar biasa, sampai di tingkat yang tertinggi. Apalagi Mbak selain itu? Saya mau menjawab praktikal aja ya, dan ini mungkin nanti juga menimbulkan perdebatan, tapi saya tetap harus mengakui ini. Ketika saya pulang kampung, bahwa kemudian tolnya jalan gitu kan, jadi pembangunan infrastruktur itu tetap harus diakui dilakukan di Jokowi. Tapi kemudian dalam proses itu ada banyak hal yang terabaikan, bahkan ada human right violate, yang pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hak ekonomi, itu juga tetap harus dilihat sebagai catatan. Tapi bahwa berkat dia kemudian ada mungkin hal-hal bagus yang kita lihat terwujud. Misalnya pembangunan ini terwujud pada masanya Jokowi ya. Kita acknowledge. Saya akan bilang misalnya Universitas Islam Internasional Indonesia gitu. Itu betul-betul didirikan sebagai bagian proyek strategis nasional di era Jokowi, dan itu idenya sangat bagus. Bagaimana agar pelajar dari negara-negara sama-sama Global South, negara-negara berkembang, negara-negara Islam
seharusnya tidak perlu belajar ke tempat-tempat jauh atau justru kita yang belajar ke Afrika atau ke Arab. Mereka yang ditarik ke sini. Kita sebagai salah satu negara, kita negara Islam terbesar di dunia kan gitu kan. Kita harus menjadi tempat belajar. Jadi mengkonkretkan rencana Indonesia untuk menjadi pusat kebangkitan Islam. Nah, itu bisa. Jadi saya tetap akan mengenang Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai sebuah legacy Jokowi yang patut diapresiasi. Jadi ini nanti kalau bisa terus dipelihara, bisa terus ditingkatkan, kita bisa menjadi pusat belajar bangsa-bangsa di Global South ini, di dunia selatan, sesuatu yang akan berdampak besar pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi ini saya sepenuh hati mengakui legacy ini. Gitu. Kalau saya deretkan 3 lah, tidak usah banyak-banyak gitu. Mana yang menurut Mbak Oki itu sesuatu yang lebih besar maknanya dibandingkan yang lain? Orang biasa yang berhasil sukses merebut jabatan publik lewat demokrasi, bapak infrastruktur, bapak nepotisme. Saya akan bilang 3-tiganya sih, Kang Eep. 3-tiganya tidak bisa meniadakan satu yang sama lain. Jadi kalau ada istilah multidimension man gitu. Jadi manusia itu kan multidimensi. Jadi setiap tidak sisi ada manusia yang simple. Setiap sisi itu hadir membentuk Jokowi gitu. Dan tadi ada satu hal yang kelupaan disebut di akhir itu, bagaimana Jokowi membuat politisi itu akhirnya mau membangun karir politik dari wali kota, gubernur ke presiden. Itu juga bagian dari legacy. Itu orang biasa yang berhasil merebut jabatan itu kan publik. implikasinya ke situ. Nah, itu semua ada melengkapi seorang Jokowi. Jadi saya tetap akan melihat Jokowi kompleks itu, kita tidak akan meniadakan satu sama lain gitu. Kita tidak akan melihat Jokowi sebagai orang sepenuhnya cemberut, karena sesekali dia juga tersenyum gitu ya. Kita tidak akan melihat Jokowi sebagai wajah yang menyeramkan, karena sesekali juga dia terlihat keramahannya gitu. Betul. Kurang lebih begitulah. Tapi kan sekarang kalau kita melihat secara kritis, justru kita harus melihatnya secara utuh, jangan separuh-paruh gitu. Tapi di sisi yang lain juga ada soal-soal dasar, yang ketika itu dirusak, soal yang lain di atasnya sebagus apapun jadi rapuh. Itu ketika kita bilang bahwa excuse orang untuk selalu masih mengatakan Jokowi pemimpin terbaik bahkan itu karena ekonomi dibilang tinggi. Nah, tapi kemudian questionnya adalah, pertama, apa arti kemajuan ekonomi kalau demokrasi dilupakan? Dan kemajuan ekonomi semata itu tidak bisa mendefinisikan progres sebuah bangsa. Karena itu nanti omong kosong kalau tidak diiringi dengan demokrasi. Lalu yang kedua, apakah yang klaim capaian ekonomi Jokowi bagus, tumbuh itu betul-betul memang itu merepresentasikan kenyataannya sebenarnya. Misalnya di sini kita akan bicara bagaimana dengan variabel utang luar negeri, misalnya kayak gitu. Itu kan kita juga harus menelisik lebih jauh. Lalu kita tetap tidak mungkin membicarakan Jokowi tanpa IKN. IKN hadir itu sebagai keinginan Jokowi meninggalkan legacy. Tapi kemudian legacy macam apa yang nanti Pak Jokowi setelah Oktober bisa sudah selesai. Tapi kita kemudian akan bicara beban macam apa yang ditinggalkan karena adanya IKN. Menuntaskan IKN itu kan persoalan dekade, bukan sekedar tahun. Dekade, belum kita bicara dampak ekonominya, dampak lingkungan, dampaknya pada manusia. Kalaupun nanti dipaksakan berjalan, lalu apakah memang itu tidak merugikan secara keuangan negara? Betul. Siapa yang kemudian akan tinggal di situ? Itu termasuk dampaknya terhadap kekeliruan prioritas. Nah, soal-soal mendesak, hajat hidup orang banyak terkorbankan untuk sesuatu sekarang, kita bisa merasakan sekarang ini, Kang Eep, dari berbagai media. Ini kan ada mood semuanya yang bekerja di IKN sedang mengejar target agar bisa upacara bendera di IKN. Satu target sudah tidak tercapai kan? Pindah segera IKN di bulan Juli, dan katanya karena infrastrukturnya tidak siap. Dan itu alasannya karena hujan. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kita, dan yang mengucapkannya Bapak Infrastruktur Indonesia ternyata tidak bisa mengatasi persoalan hujan infrastruktur untuk membangun itu kan gitu. Untuk pindah. Kemudian yang pertanyaannya, ketika dia memaksakan untuk upacara 17 Agustus, ini kan sebenarnya bukan hitung-hitungan rasionalitas di situ. Hanya persoalan ego, persoalan karena ingin dikenang,
persoalan emosional yang tidak bisa juga mendapat pertanggungjawaban secara ekonomi. Urgensinya apa gitu. Jadi kelayakan rasionalnya tenggelam di balik kelayakan emosional ya. Betul sekali, nggak ada urgensinya. Semuanya sekarang sedang bekerja keras untuk bisa upacara bendera. Jadi di tengah ekonomi kita yang juga semua banyak yang sedang mengeluh ini gitu kan, akan ada mobilisasi besar-besaran orang agar bisa upacara di sana. Ini kan bentuk pemborosan yang sebenarnya tidak bisa diterima akal sehat gitu. Saya betul-betul masih belum bisa mengerti urgensinya apa untuk melakukan itu. Kang Eep nonton Oppenheimer kan, project mereka sedang mengerjakan pembuatan bom atom gitu di sebuah tempat gurun pasir gitu kan. Kita bisa membandingkan situasinya seperti itu, semuanya dikejar target. Tapi mereka memang mengejar target untuk mereka memenangkan perang gitu kan. Ini ada perang, ini kita harus melakukan sesuatu gitu. Klaimnya seperti itu, walaupun kritiknya enggak kok, itu sekutu juga udah pasti menang dan sebagainya. Tapi ada urgensi. Sementara proyek IKN semuanya dikejar-kejar untuk menyelesaikan itu, semuanya ya gegap gempita agar bisa upacara. Urgensinya apa itu tidak sampai sekarang tidak ada jawaban untuk itu. Betul. Ini akan menjadi ingatan besar tentang Jokowi. Saya tidak akan mengatakan ini kenangan peninggalan baik dari Jokowi. Justru IKN akan masih bisa menjadi sebuah warisan busuk dari Jokowi gitu. Bukan hanya buruk tapi busuk. Pertanyaan terakhir, Mbak. Tadi kan kita harus terus punya harapan dan terus menjaga dan memelihara perlawanan. Kalau dirumuskan secara sederhana, sekalipun tentu ini tidak pernah sederhana untuk urusan ini, apa yang paling harus dilawan 5 tahun ke depan? Jelas pertama yang tadi saya ungkap di awal, pembusukan demokrasi. Ini harus mulai sekarang, bahkan tidak perlu menunggu pemerintahan baru, harus terus digaungkan. Lalu yang kedua, kita sedang melawan upaya-upaya untuk upaya-upaya manipulasi informasi, manipulasi terhadap disinformasi dengan adanya menciptakan narasi-narasi tertentu yang membuat publik ternina-bobokkan. Ini harus dilawan terus, karena ketika publik lengah, publik merasa bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa semuanya sudah dicapai. Nah, di saat itulah tanpa kita sadari, atau sebenarnya kita sadar tapi kita sudah tidak melakukan apa-apa, Indonesia sudah di take over gitu loh oleh satu keluarga tertentu, oleh satu kelompok tertentu gitu. Jadi itu yang saya pikir harus paling kita lawan. Baik. Tetapi tentu Mbak Opi sepakat karena dimulai juga dengan kalimat yang sangat positif, bahwa jangan pernah kehilangan harapan. Dan jangan pernah berhenti melawan. Setuju kan kalau saya bilang bahwa masa depan Indonesia tetap gemilang, bahwa Indonesia dengan segala centang perenangnya, dengan segala perjalanan yang kadang-kadang harus memasuki lorong gelap yang lumayan panjang gitu, pada akhirnya akan menjadi bangsa besar yang dihormati bangsa-bangsa lain di dunia. Progres akan tetap terus terjadi walaupun tidak besar dan walaupun selangkah demi selangkah, walaupun harus berbalik dulu lalu kemudian maju lagi. Tapi apakah kita akan menjadi bangsa besar? Nah, itu akan sangat tergantung pada kualitas pemimpin kita dan seberapa konsisten kita, seberapa kuat kita untuk terus menjaga perlawanan kita itu. Jadi di satu sisi kualitas pemimpin akan ikut menentukan, di sisi yang lain sebagai warga, sebagai publik, kita tidak boleh tidur, harus terus terjaga. Dan karena itu kemudian kita tahu persis apa yang harus disikapi, apa yang harus dilawan dari waktu ke waktu. Itulah yang akan menjamin Indonesia akan besar di masa depan. Mbak Oki Madasari, terima kasih banyak. Terima kasih Kang Eep. Tak terasa hampir 50 menit kita ngobrol. Ya itulah, kalau frekuensi sama, ya kita bisa ngobrol berjam-jam tanpa kenal waktu gitu ya. Tetapi yang jelas, Keep in Touch sejak pertama dirancang, memang ingin agar setiap orang terus tersadarkan bahwa merekalah sebetulnya yang akan jadi penentu. Bahwa masa depan itu tidak boleh diserahkan ke presiden, ke gubernur, wali kota, ke bupati. Seolah-olah merekalah yang menentukan masa depan. Tapi setiap orang itulah yang akan menjemput masa depannya. Karena dengan cara itulah peradaban dibangun selama ini.
Dan sejarah bangsa besar terbangun dengan cara itu. Terima kasih Mbak Uki. Terima kasih, kita Kang lanjutkan Ya. obrolan kita karena ada satu pertanyaan besar yang nanti harus segera kita jawab. Pertanyaan besarnya itu adalah apa gunanya demokrasi kalau kita tidak punya masa depan? Betul. Baik, Ya. terima kasih Terima Mbak. kasih Kang Ep. Sampai jumpa kembali di Keep in Touch. Dan semoga semakin hari pembicaraan kita, sisi positifnya semakin banyak. Semakin berdampak. Semakin berdampak. Dan baik sangka kita terhadap pemimpin dan siapapun semakin banyak yang terbuktikan. Bahwa mereka bisa berubah dan mereka ternyata memperbaiki dirinya sambil jalan. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, itulah Keep in Touch. Dan seperti biasa, saya harus tutup dengan mengatakan bahwa mari kita bawa Indonesia bersama-sama. Karena tidak ada pahlawan besar, sehebat apapun dia, yang bisa memboyong Indonesia sendirian. Bangsa ini akan jadi bangsa besar tergantung dari seberapa terpanggil kita untuk membesarkannya. Mari kita besarkan Indonesia dengan antara lain merawat demokrasi. Saya Ep Saifullah Fatah, wallahul muwafiq laqomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.